Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu olahan ayam yang simple, enak, dan pastinya menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa aja? Terus ikutin videonya. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam. Rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya. Sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah. Tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang. Lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluhnya. Aduk merata dan masak sampai matang ya. Menu kali ini sangat simple tapi rasanya juara banget. Ini super seger dan pastinya sehat ya teman-teman. Ayam pindang serani yang enak banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Oke, langkah pertama siapkan dada ayam. Di sini saya pakai 1 dada utuh ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil dagingnya, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan daging ayam tadi yang udah dipotong-potong. Lalu tambahkan bawang putih, di sini saya pakai 3 siung dihaluskan ya. Lalu lada bubuk saya pakai setengah sendok teh. Sedikit garam.
Lalu air jeruk nipis ya, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Lalu kita ratakan. Setelah itu kita diamkan dalam kulkas kurang lebih setengah jam ya, atau 30 menit. Selanjutnya bumbunya ada cabai merah 4 buah, lalu bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 4 siung, direbus hingga empuk ya. Baru kemudian kita siapkan chopper. Di sini saya pakai CH100. Lalu bumbu yang udah direbus sampai empuk tadi dimasukkan. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh. Gula merah saya pakai 1 sendok makan. Selanjutnya kemiri saya pakai 4 buah. Lalu ada gula pasir saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya itu setengah sendok teh. Daun jeruk purut saya pakai 2 lembar, dibuang tangkainya. Baru kemudian kacang tanah yang udah digoreng saya pakai 150 gram. Lalu tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Baru kemudian kita akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba. Cara pakai chopper Mitochiba ini sangat gampang banget ya. Dia bisa menghaluskan daging, ayam, ikan, bumbu, es batu, buah-buahan, dan lain-lainnya. Bisa dilihat hasilnya sangat halus banget. Selanjutnya bumbu halus kita tumis hingga harum ya. Lalu tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 350 ml. Aduk-aduk hingga semua merata. Masak hingga mengental dan tanak ya. Setelah itu kita boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Ini udah mengental dan terlihat berminyak ya teman-teman. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya keluarkan ayam yang sudah kita taruh dalam kulkas ya. Baru kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Boleh dicampur daging dengan kulit. Atau kalau nggak suka kulitnya, boleh dagingnya aja ya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya, ambil bumbu kacang yang udah kita masak tadi, nggak tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis secukupnya. Dan margarin ya, aduk hingga merata. Baru kemudian balurkan sate ayamnya ke dalam bumbunya ya. Setelah itu bakar hingga berwarna kecoklatan dan matang. Oke, setelah setengah matang, sesekali kita boleh ambil sate itu dan kita balurkan dengan sisa bumbu yang tadi ya, biar warnanya makin cantik.
Oke, kita balur dengan bumbunya, lalu kita bakar lagi. Lakukan hingga selesai dan masak hingga matang ya teman-teman. Oke, ini udah mulai kecoklatan. Kita boleh balik-balik lagi. Baru setelah matang, kita boleh angkat dan matikan apinya ya. Oke, sekarang kita akan racik bumbunya. Saya ambil bumbu kacang tadi. Selanjutnya, tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk hingga merata. Lalu masukkan sate yang udah matang dan balurkan pada bumbunya ya. Oke, tambahkan irisan cabai rawit, bawang merah iris, kemudian kita akan taburkan juga bawang goreng ya teman-teman, biar satenya itu makin sedap. Mantep banget. Selanjutnya tambahkan potongan jeruk nipis. Ini bisa jadi menu keluarga tercinta ya. Enak banget, gak perlu beli-beli di luar. Kita bisa buat sate yang enak sendiri di rumah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.